Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nadila Putri Sabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting penjualan BMW metode time series moment. Yang pertama di sini saya sudah dapatkan datanya dari tahun 2014 sampai 2024. Nah, dan yang akan saya cari adalah 2025. Nah, yang pertama ini adalah kolom tahun sales, terus tahun X, XY, X kuadrat, A, B, dan Y sama dengan A plus B titik X. Nah, untuk mencari tahun X ini adalah perkalian dari, eh, sorry, untuk mencari tahun X ini yaitu adalah eh, artinya jumlah tahunnya. Jadi, di sini tahunnya ada, kita mulai dari 0. Nah, ini juga berarti, jadi totalnya ada 10 tahun. Dan yang tidak di luar yang saya cari yaitu 2025 berarti adalah 11 tahun. Terus setelah itu kita cari sigma 2025. Nanti akan langsung otomatis secara dari rumusnya. Nah, dari untuk jumlah ini sigma ini adalah dari total 2014 sampai 2024. Ini totalnya udah saya rumusnya ya udah ada. Terus selanjutnya kita akan mencari tahun ini yaitu adalah jumlah tahunnya yaitu dari awal 0 sampai 10 yaitu ada 55 55 tahun ya. Nah, selanjutnya adalah XY ini. XY ini itu hasil dari perkalian antara sales dan jumlah tahunnya tadi. Jadi 340.138 dikali 0, hasilnya 0. Nah, yang bawahnya juga mengikuti. Sorry. Nah, ini sudah dapat. Ini juga kita cari jumlah sigmanya, yaitu sama penjumlahan dari seluruh XY. Akhirnya ini. Dan X kuadrat ini adalah ya tak dari tahun ini dikuadratkan. Jadi, kuadrat dari 0 adalah 0, kuadrat dari 1 kuadrat adalah 1, dan seterusnya. Ya, 10 dikali 10, 100. Ini juga sama, kita cari sigmanya dari X kuadrat ini, hasilnya 385. Dan selanjutnya, untuk mencari A, B, dan Y ini kenapa saya putihin? Karena saya biar bisa ngitung dulu gitu sebelum ketahuan hasilnya berapa. Ini juga kita langsung ke rumusnya. Rumusnya ini adalah sigma Y sama dengan A titik N ditambah B sigma X. N ini adalah jumlah hasil tahunnya ya, yang ini, tahun X ini. Yang hasilnya sama dengan, sebentar,
3.621 itu adalah sigma Y yang tadi sudah kita hitung ini. Terus selanjutnya sama dengan ini. Benar ya, 11-nya. Sorry, 11 itu adalah jumlah tahun keseluruhan. Berarti 11 ya. Kenapa 11? Karena dari tahun 2014 sampai 2025, termasuk tahun yang kita cari itu dihitung. Berarti adalah 11 tahun. A-nya ini sedang kita cari ya. Jadi kita masukin dulu 11A ditambah 55B. Sigma X-nya ini dari 55 dari ini ya. Oke, next. Rumusnya yang kedua adalah sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Sama dengan ini kita masukin sigma A, sigma X-nya. Ini sigma XY-nya. Terus lanjut sama dengan 55A ditambah 385B. 55A-nya sama ini ya, sigma. 55A ditambah 385B. Ini X kuadrat. Ini hasilnya ya dari situ. Lalu untuk menghabiskan ini, biar sama, jadi kita kalikan 5 supaya habis. Ini sama dengan ini 3621 410 dikali 5 sama dengan ini. Terus sama dengan lagi. Terus sebelahnya juga kita masukin 11A dikali 5 sama dengan 55A ditambah 55B dikali 5 sama dengan 275B. Terus yang ini adalah hasil dari ini dikali 1. Kita masukin aja. Langsung kita masukin. Ini kenapa nggak ada rumusnya? Karena mungkin dia variabel sama angka ya, jadi nggak bisa langsung otomatis dari Excel. Terus selanjutnya hasilnya langsung kita hitung 18.107.050 dikurang ya kayaknya deh. Iya dikurang 18.407. Ini ya, ada rumusnya. Hasilnya ini juga saya masukin otomatis. Next. Ini langsung berarti B. Kita mencari B sama dengan hasil 300 B sama dengan 300.033 perak dibagi minus 110. Hasilnya 2.727 perak 57. Nah, karena B-nya udah ketemu, kita masukkan ke sini. Tapi saya bulatkan jadi 2728 ya. Nih, kita masukin. Nih ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang A. Kita masukin ini ya. Sigma XY sama dengan sama karena B-nya udah ketemu, jadi kita langsung hitung aja. 3.621.410 sama dengan 11A ditambah 55, B-nya itu 2 juta
2728. Sekali lagi saya bulatkan ya. Ini rumusnya saya masukin manual. Hasilnya adalah segini. Terus langsung kita pindahkan. Berarti 3.621.410 dikurang 150.040 perak. Sama dengan, sorry, nah ini sama dengan 11A. Jadi, ini hasilnya adalah 3.471 sama dengan 11A. A sama dengan, ini 315.579 itu dapat dari ini ya, dibagi. Ini ada rumusnya. Lalu kalau sudah ketemu, kita masukin lagi ke sini. Oke. Nah, yang terakhir kita akan mencari Y sama dengan A plus B titik X. Yang kita masukin aja. Kalau udah ketemu Y-nya berapa, terus sama dengan, ini kita masukin ya, ditambah ini dikali sama X-nya. 315, 579 ditambah 2728 sebagai B dikali X. X itu adalah jumlah berapa tahun, ada berapa tahun yang kita gunakan gitu. Karena saya 11 berarti X-nya adalah 11. Oke, terus kalau sudah kita masukkan lagi ke sini. Ini juga saya pakai rumus masukinnya ke sini. Nah, kalau yang ini saya manual dari hasil ini. Lanjut, berarti kalau sudah ketemu Y-nya, berarti kita juga masukin di tahun 2025. Sales penjualan tahun 2025, metode time series moment adalah 345.087. Jadi mari kita tulis. Jadi besar peramalan anggaran penjualan tahun 2025 dengan metode time series moment adalah 345.587 unit. Lalu setelah ini kita akan buat grafiknya. Ini ya, tahun sampai sales. Kita buat grafik. Hmm. Ini bebas, yang mana aja saya pakai inilah. Ini ya, ini aja. Nah, kita geser, kita taruh ke bawah. Nah, seperti ini metode untuk time series moment. Oke, selanjutnya adalah semi average. Di sini sama ya, tapi bedanya kita akan melihat kalau tahun kita genap, yang kita gunakan adalah berarti ininya tidak dipisahkan, tapi kalau ganjil
Oke, selanjutnya adalah metode semi average. Nah, di sini sama kita masukin data tahun per tahun ya, sama seperti yang tadi datanya. Nah, yang kita cari adalah sama 2025-nya juga, teman beda metodenya. Di sini untuk mencari semi totalnya adalah sales dari 2014 sampai 2019. Nah, ini karena kita ganjil, jadi per 6 tahun kita masukin di kolom pertama. Nah, di kolom keduanya, di tahun ke-6-nya juga dimasukin. Jadi 2014 sampai 2019 untuk kolom pertama. Nah, untuk kolom keduanya juga dari 2019 sampai 2024. Nah, ini adalah sum dari C ini sampai di kolom pertama saja kita masukin. Terus untuk semi average-nya ini dari di kolom yang A-nya itu adalah hasil ini dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena satu kolom ada 6 yang kita punya dari kolom saya. Kita masukin hasilnya ini ya. Ini. Terus ini kita masukin tahunnya. Kalau tadi yang pertama kan dari 01 terus ke bawah normal. Tapi karena saya ganjil, jadi dimulai dari minus. Jadi seperti grafik itu, seperti ya seperti grafik ke atas itu iya ke atas itu minus, ke bawah itu positif, kebalikannya dari grafik ya. Jadi kita masukin ini dari 5 sampai ke bawah. Sorry, nih bisa dilihat minus 5, minus 3, minus 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan yang terakhir 19. Ini saya dapatkan eh, karena saya ganjil di sananya modulnya katanya seperti itu. Oke, lanjut untuk mencari. Nah, yang selanjutnya ini adalah semi totalnya sama kayak ini juga. Oke. Nah, kita sama akan menggunakan rumus lagi untuk mencari metode A-nya. Sebentar. Oh, ini langsung ya kita masukin karena udah ketemu. Saya lupa kirain pakai rumus lagi. Nah, yang B ini rumusnya adalah F14 dikurang F7 dibagi 6 terus dibagi 2. Dari mana? F-nya ini adalah F14 yaitu F-nya si B ini. Terus dibagi dengan F7 ini. Terus dikurang F7 ini dikurang dengan ini. Terus dibagi 6 dari masing-masingnya ada 6 dan dibagi 2 karena ada dua pecahan ya di sini. Dan hasilnya 3615. Terus selanjutnya sama untuk mencari A, Y plus B, X-nya. Ini karena udah ketemu, jadi kita bagi. Langsung aja kita jumlahkan, hasilnya adalah ini. Jadi kita juga masukkan di sini. Jadi besar Nah, jadi besar anggaran penjualan untuk tahun 2025
dengan menggunakan metode sum average adalah sebanyak 254.783. Di sini juga kita akan membuat grafiknya. Sebentar, saya sih kayaknya udah buat deh. Saya tarik ke bawah tadi. Oke, di sini. Nah, yang selanjutnya adalah metode times least square. Di sini tahunnya kita masukin juga sama seperti yang tadi, karena kita ganjil jadi dari -5, selanjutnya juga mengikuti. Ini sama seperti bentuk grafiknya aja dari 0 gitu. Nah, ini kita adalah hasil dari sales dikali dengan tahunnya. Yang ini dikali dengan ini, seterusnya sampai ke bawah. Pasti hasilnya mungkin minus ya. Nih, karena udah ada. Ini juga hasil dari tahun kuadratnya. Ini juga sama ke bawah. Nah, ini juga kita jumlahkan, tapi di sini ya, lanjutin, berarti adalah 6. Lalu, di sini kita pakai rumus A sama dengan sigma Y, sigma Y adalah 3.621 di time series momen yang tadi kita udah cari ya. Itu pun bisa kalian jumlahkan sih lagi dari sini. Tapi di kolom ini nggak masuk. Terus selanjutnya sama dengan ini di N dibagi dengan N sama dengan dibagi 11 ya. Tadi tahunnya 11. Nah, totalnya adalah ini. X kuadrat X sigma XY dibagi dengan sigma kuadrat. Ini hasilnya sama. Terus untuk mencarinya juga sama seperti tadi. Nah, ini saya langsung masukin ya. Q6 ditambah Q9 dikali 6. Ini ditambah dengan ini dikali dengan 6. Kenapa 6? Nah, karena tahun 2025-nya 6. Jadi hasilnya adalah 345.585.
Lalu kita masukkan lagi ke sini. Kalau sudah ketemu, jadi besar peramalan anggaran penjualan tahun 2025 dengan metode Timeless Square adalah sebanyak 345.582. Lalu kita masukin ke sini juga. Ini saya salah tulis ya. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya 649, selanjutnya 66, 668. Ini saya random masukin. Nah, ini juga kita masukin. Ini adalah kuadrat dari ini. Jadi 622 dipangkat 2. Dan selanjutnya juga. Ini langsung kita cari sigmanya sekalian. Saya udah ada. Ini adalah hasil dari X kuadrat 2014 sampai 2024. Hasilnya adalah. Nah, kalau X-nya ini adalah biaya promosi dikali dengan sales. Nah, A-nya ini adalah rumusnya ini. Ini kita masukkan. Ini juga ada rumusnya kita masukkan. Nah, ini adalah dari timeless square. Hasilnya ini. Jadi sama ya. Nah, jadi besar peramalan anggaran penjualan tahun 2025 adalah 785 miliar. Ini nggak ada. Dan di sini juga nggak ada rumusnya. Kita masukin grafiknya. Pakai ini aja. Oke. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.